Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang model manajemen perubahan. Yang pertama ada pengertian manajemen perubahan, di mana manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk memengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Atau bisa kita pahami bahwa manajemen perubahan merupakan proses yang sistematis di mana di dalamnya menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk mencapai atau merubah kondisi yang ada menjadi kondisi yang lebih baik dengan mengelola individunya sehingga mereka mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Lalu yang kedua ada model manajemen perubahan. Model manajemen perubahan yang pertama adalah model perubahan Lewin. Kurt Lewin pada 1951 mengembangkan model perubahan terencana yang disebut force field model yang menekankan kekuatan penekanan. Model ini dibagi dalam 3 tahap yang menjelaskan cara-cara mengambil inisiatif, mengelola, dan menstabilkan proses perubahan, yaitu unfreezing, changing atau moving, dan refreshing. Ada model perubahan Yaqi. Yaqi pada 2001 beranggapan bahwa model Lewin tersebut belum lengkap karena tidak menyangkut beberapa masalah penting. Pendekatan sistem dalam perubahan akan memberikan gambaran menyeluruh dalam perubahan organisasi. Beberapa komponen sistem dalam proses perubahan dimulai dengan yang pertama adanya kekuasaan untuk melakukan perubahan. Yang kedua, mengenal dan mendefinisikan masalah. Yang ketiga, proses penyelesaian masalah. Yang keempat, mengimplementasikan perubahan, dan yang terakhir, mengukur, mengevaluasi, dan mengontrol hasilnya. Selanjutnya adalah model perubahan Kreitner dan Kinnicky. Pendekatan sistem Kreitner dan Kinnicky merupakan kerangka kerja perubahan organisasional yang terdiri dari 3 komponen, yaitu 1. Input. Input merupakan masukan dan sebagai pendorong bagi terjadinya proses perubahan. Yang kedua, target element of change, di mana di dalamnya mencerminkan elemen di dalam organisasi yang dalam proses perubahan. Dan yang terakhir, output, merupakan hasil akhir yang diinginkan dari suatu perubahan. Hasil akhir ini harus konsisten dengan rencana strategik. Hasil perubahan dapat diukur pada beberapa tujuan, baik pada tingkat organisasional, tingkat kelompok, maupun tingkat individual. Selanjutnya ada model perubahan Burness. Burness mengemukakan 3 macam model perubahan organisasional yang dikelompokkan berdasarkan frekuensi dan besaran perubahan. Yang pertama ada the incremental model of change, yang kedua the punctuated equilibrium model, dan yang terakhir the continuous transformation model. Selanjutnya ada model perubahan Conner, yaitu daya tahan, sifat perubahan, dan proses perubahan. Lalu ada model perubahan Victor Tan. Victor Tan mengemukakan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam proses perubahan organisasi, pemimpin harus dapat menenangkan pikiran dan hati orang atau anggotanya. Victor Tan mengintroduksi 4 tahapan yang harus dilalui dalam proses perubahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuka pikiran. Yang kedua, menenangkan hati. Yang ketiga, memungkinkan tindakan. Dan yang terakhir, menghargai prestasi. Selanjutnya adalah perubahan Bridges dan Michel. Bridges dan Michel berpendapat bahwa perubahan memerlukan tahapan transisi reorientasi psikologi yang berlangsung lambat, yaitu melalui 3 proses. Yang pertama, saying goodbye, yang kedua, shifting into neutral, dan yang terakhir, moving forward. Ada model perubahan Kotter. Untuk mengatasi kesalahan, proses perubahan dilakukan melalui 8 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan rasa urgensi. Yang kedua, menciptakan koalisi pengarahan. Yang ketiga, membangun visi dan strategi. Yang keempat, mengkomunikasikan visi baru. Yang kelima, melibatkan dan memberdayakan karyawan secara luas. Yang keenam, membangkitkan kemenangan jangka pendek. Yang ketujuh, konsolidasi dan menghasilkan perubahan. Dan yang terakhir, menancapkan pendekatan baru ke dalam budaya.
Selanjutnya ada model perubahan Passmore. Perubahan menurut Passmore berlangsung dalam 8 tahapan, yaitu yang pertama persiapan, yang kedua analisis kekuatan dan kelemahan, yang ketiga mendesain subunit baru, yang keempat mendesain proyek, yang kelima mendesain sistem kerja, yang keenam mendesain sistem pendukung, yang ketujuh mendesain mekanisme integratif, dan yang terakhir implementasi perubahan. Lalu selanjutnya adalah model yang terakhir, yaitu model accounting turnaround. Model ini diperkenalkan oleh Harlandi yang sangat kental dengan akuntansi dan hukum. Beliau membedakan strategi perubahan ke dalam 3 kelompok, yaitu transformasi korporat, turnaround, dan manajemen krisis. Ketiga strategi tersebut dijalankan menurut kondisi yang berbeda-beda pada keadaan perusahaan yang sedang menurun. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.